Sangat bersyukur ya kita menjadi gereja, ada kasih, ada kehangatan untuk belajar untuk kita saling mengenal dan kita boleh menikmati firman di dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Sekarang kita siapkan hati untuk dengar firman, mari kita berdoa. Biarlah sekali lagi kami dengan rasa syukur menyambut anugerah-Mu yang begitu besar, means of grace yang setelah Kau sediakan bagi kami yaitu firman-Mu. Tuhan beranugerahlah kepada kami gereja-Mu. Biar kiranya kami boleh sekali lagi menyadari privilege yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat tebusan dipanggil sebagai gereja. Berminggu-minggu di dalam minggu dari minggu pertama kemarin untuk terus ke depan ini. Kami akan terus menggumulkan tentang panggilan kami sebagai gereja. Tuhan berkatilah, buka hati dan pikiran setiap kami menjadi orang-orang yang terus belajar kebenaran, mengerti isi hati Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Bangunkan kami, khususnya kami memulai di tempat ini MRI Sunter menjadi gereja yang dikuduskan, menjadi gereja yang bagian dari gereja yang kudus dan am, menjadi gereja yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah di tengah zaman ini. Tuhan berkatilah, beri kami firman-Mu, kuduskan setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita membuka dua bagian firman Tuhan dari ayat yang kita baca minggu lalu, kita masih baca sekali lagi dari Efesus pasal 2, ayat 19 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita semua dan nanti kita akan membaca bersama-sama Titus 2 ayat 4. Saya bacakan terlebih dahulu Efesus pasal 2 dari ayat yang ke-19 sampai 22. Persis seperti minggu lalu yang kita baca ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sekarang kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Titus 2 ayat 14, satu ayat saja tapi menjadi satu dasar untuk kita melihat apa arti pengorbanan Kristus. Sekarang kita merayakan Minggu Sengsara, memperingati Minggu Sengsara dan apa yang menjadi dasar dari pengorbanan Kristus untuk kita. Titus 2 ayat 14, Titus 2 ayat yang ke-14, sama-sama kita membaca firman Tuhan, 3 ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi saya bacakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu kumpulan gahal, gereja, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja. Apa yang kita sudah pelajari, paling tidak 3 hal yang kita pelajari minggu lalu. Tentang apa itu gereja, tentang mengapa gereja harus ada di tengah-tengah dunia, dan mengapa kita perlu masuk ke dalam gereja. Paling tidak kita review sedikit ya, dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu supaya kita nggak lupa. Pertama tentang apa itu gereja. Maka kita mengerti secara kesimpulan gereja adalah kumpulan dari orang-orang berdosa. Ya, orang-orang berdosa memang, tapi menjadi orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah, inisiatif Allah sendiri melalui karya penebusan Kristus untuk dijadikan umatnya, dipersekutukan menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Inilah gereja. Maka gereja didirikan oleh Allah sendiri sebagai tanda, sebagai representatif kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Bahwa kerajaan-kerajaan di dunia menunjukkan kemasyurannya dengan segala benteng power militernya. Tapi kerajaan terbesar di alam semesta, kerajaan Allah, justru dihadirkan melalui gereja. Dengan cara yang begitu sederhana, tapi menggambarkan tentang kasih di situ, kekudusan di situ didasari oleh firman dan untuk kemuliaan Allah. Inilah gereja, inilah kita, status kita sebagai gereja, sebagai tanda representatif kehadiran Allah. Di tengah rumah tanggamu, pekerjaanmu, kehidupanmu, bahwa engkau sadar engkau tidak lagi dirimu. Di dalam Kristus kita menjadi manusia baru yang dipanggil menjadi gereja. Seharusnya privilege ini kita boleh sadari ketika orang melihat kita seperti sebuah film, orang tidak lagi melihat kita sebagai kita, tapi orang melihat Kristus di dalam kita. Kerajaan Allah dipancarkan melalui kita. Inilah gereja, ini kita.
Yang kedua, mengapa gereja harus ada di tengah-tengah dunia? Di dalam setting definisi gereja yang seperti di atas tadi, maka kita lanjut kepada pengertian tentang mengapa gereja harus ada di dunia. Sebab gereja adalah pusat isi hati Allah. Di tengah-tengah alam semesta yang begitu besar, segala kemegahan keteraturannya. Tapi isi hati Tuhan ada di dalam gereja. Bahwa gereja sebagai pusat dari rencana kekal Allah. Mengemas segala sesuatu, menata segala sesuatu untuk menyatakan kerajaannya di tengah dunia, yaitu gereja. Itu sebab gereja harus ada. Kristus turun ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita secara individual masing-masing. Satu keselamatan individualistik, inilah agama. Satu gambaran yang egois walaupun dikerjakan dengan cara menjadi berkat buat orang lain. Tapi semua konsep keselamatan di dalam agama adalah tentang kepentingan diri, tentang ego diri. Bagaimana saya mendapatkan keselamatan. Tapi gereja Alkitab tidak memberitakan tentang karya Kristus berhenti kepada keselamatan individualistik. Tidak ada motif seperti itu di dalam Alkitab. Melainkan penebusan Kristus adalah menebus kita, memanggil kita, ya perorangan-perorangan satu demi satu ditebus. Tapi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menggenapi rencana kekal Allah. Yaitu menebus kita, menarik kita keluar dari lumpur dosa, memanggil kita untuk menjadi komunitas kudus. Ini minggu lalu yang kita sudah pahami. Bagaimana kita sebagai gereja harus ada di tengah-tengah dunia. Karena kitalah komunitas kudus yang menjadi tanda sebagai kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Yang menerangi bumi ini untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah bumi ini. Kita sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mari terus belajar untuk bukan hanya mensugesti pikiran, tapi untuk menyadari privilege yang begitu besar disediakan Allah di dalam penebusan. Kristus harus mati. Berita Jumat Agung yang akan kita rayakan adalah berita yang bermuara kepada satu agenda besar Allah. Kristus meninggalkan tahta kemuliaannya. Kristus harus menanggung segala kehinaan. Dia harus mati tercabik-cabik untuk kita. Demi satu hal, kita dikuduskan untuk menjadi gerejanya. Kita dikuduskan untuk menjadi saksinya. Dengan cara yang tidak masuk akal. Dengan cara kalah dan kalah. Dengan cara hina dan hina. Dia menegakkan kemuliaannya, yaitu gereja, yaitu kita. Ini panggilan kita sebagai gereja. Itu sebab gereja tidak bisa tidak. Gereja harus ada di tengah-tengah dunia. Tapi yang ketiga yang kita sudah pelajari, mengapa kitanya sekarang secara individu masing-masing harus masuk ke dalam gereja. Nah di sini kita boleh belajar di dua hal yang secara sederhana. Sebab dengan kita masuk ke gereja, bahwa disitulah kita sadar bahwa hanya gereja satu-satunya tempat yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menyalurkan means of grace, alat anugerah di dalam keselamatan. Bagaimana kita di dalam keselamatan yang sudah kita terima, mendapatkan kasih karunia Allah, menikmati keselamatan kita, bertumbuh di dalam keselamatan kita, Tuhan menyediakan means of grace dan itu hanya lewat gereja. Tuhan menyediakan firman, Tuhan menyediakan doa, Tuhan menyediakan sakramen dan itu hanya ada di dalam gereja. Dan yang kedua, mengapa kita harus masuk ke dalam gereja? Karena hanya melalui gereja yang benar, engkau akan mengalami proses pembentukan Tuhan. Hanya melalui gereja, engkau akan menemukan jawaban, kebenaran yang menerangi hatimu dari kekosongan. Hanya melalui gereja, Tuhan menyediakan sukacita yang sejati bagi kita. Ketika kita merasa tidak perlu ada di dalam gereja, tentu akan ada sukacita yang ditawarkan di luar sana. Tapi tidak ada sukacita kekal yang kau temukan di luar sana selain daripada kembali ke dalam gereja. Sepertinya satu hal yang idealistik sekali ya. Padahal kalau kita melihat banyak orang kecewa dalam gereja. Banyak orang bentur dalam gereja. Banyak orang bermasalah dalam gereja. Of course, memang itu ada. Tapi di balik semua realita itu, ketika kita kembali kepada settingnya Tuhan. Ketika orang perorangan tidak memikirkan secara egois tentang dirinya, tapi memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Undangan Tuhan, panggilan untuk menjadi gereja, itu bukan menjadi suatu undangan yang muluk-muluk. Nah, di dalam minggu-minggu ke depan kita akan kembali melihat terobosan dari kisah para rasul tentang bagaimana gereja di dalam ketidakidealannya menikmati sukacita yang disediakan Tuhan. Tapi kita akan continue itu di dalam minggu-minggu berikut ya. Tapi paling tidak dalam hal ini kita boleh mengerti janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, gereja satu-satunya tempat penyaluran
berkat alat anugerah Allah untuk kita bertumbuh. Gereja satu-satunya tempat untuk membawa kita, menerangi hati kita dari kekosongan kita. Gereja menjadi tempat yang disediakan Tuhan untuk membawamu kepada sukacita yang sejati. Ini firman Tuhan. Nah sekarang di dalam minggu ini kita melanjutkan bahwa dari kebenaran firman Tuhan kita mengerti sebagaimana gereja adalah pusat isi hati Allah, maka gereja itu adalah setting yang sudah dibuat oleh Allah dari kekekalan. Gereja bukan produk dari keinginan manusia. Seperti bangsa Israel, kami ingin raja, kami ingin raja. Di dalam terang perjanjian baru tidak ada orang yang berpikir, kami ingin bersekutu sebagai gereja. Tidak, ini produknya Tuhan. Pakai tanda petik kalimat kata produk ya. Maka hal ini diberitakan di dalam Alkitab bahwa menjadikan gereja itu setting yang disediakan Tuhan, yang direncanakan Allah dalam kekekalan. Bukan setelah perjanjian baru. Ya, penggenapan berdirinya gereja setelah Kristus datang. Tapi rencana untuk gereja berdiri, untuk menggenapi seluruh hal yang tadi sudah kita bahas di atas, itu dimulai dari awal settingnya Tuhan. Dimulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama Tuhan sudah mengatakan bahwa rencananya mengumpulkan suatu umat, yaitu dari janji Tuhan kepada Abraham, sampai kepada Ishak, sampai kepada Yakub. Setting yang diberikan, covenant yang diberikan Tuhan adalah covenant yang mempersiapkan untuk mendirikan gereja. Dari mana kita tahu itu? Di dalam Kejadian 35 ayat 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ketika Tuhan memanggil Yakub meneruskan perjanjian dari kakek moyangnya Abraham kepada Ishak, tapi tidak kepada Esau, dari Ishak langsung kepada Yakub. Dan ketika janji Tuhan itu diberikan kepada Yakub, digantilah lamanya menjadi Israel. Di dalam pasal 35 itu dikatakan, namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Dan ketika dia menjadi Israel, Tuhan mengatakan covenant itu berkembang kepada Yakub. Daripadamulah ya Yakub, sebagaimana janjiku kepada Abraham, sekarang janji itu diteruskan kepadamu. Daripadamulah akan Tuhan bangkitkan sekumpulan bangsa-bangsa. Kata sekumpulan yang digunakan di dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata gahal yang berarti congregation. Jadi dari settingnya awal, Tuhan membentuk satu covenant dengan Abraham, turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, bahwa setting utamanya dari perjanjian lama, sebelum Kristus datang, bahwa settingnya mulai dari bangsa Israel, Tuhan akan mendirikan gereja. Ini settingnya. Diteruskan di dalam perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, bahwa agenda Allah dalam keselamatan itu menjadi satu agenda yang terus berjalan, bahwa tidak berhenti kepada keselamatan pribadi, tadi kita sudah bahas di atas, bahwa melainkan bertujuan untuk membentuk satu komunitas kudus, komunal, yang berbicara tentang setting dari kingdom of God. Maka berbicara tentang kumpulan, berbicara tentang komunitas. Gereja itu apakah? Gereja itu adalah tanda kesatuan dari apa yang dijanjikan Allah dari perjanjian lama untuk membentuk baginya. Yang tadi kita baca di dalam Titus 2, untuk membentuk baginya sekumpulan umat yang dikhususkan bagi milik kepunyaannya. Maka di dalam perjanjian baru dikenallah gereja dengan kata eklesia. Eklesia yaitu orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan Tuhan. Saudara, mari belajar untuk melihat sekali lagi. Kalau kita belajar untuk mengerti arti keselamatan, bahwasanya kita, engkau dan saya, adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dikhususkan, dikhususkan. Satu hak atau kalimat yang begitu istimewa tentang gereja. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Ini gereja. Kata dikhususkan. Maka kita menjadi orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari dosa untuk dikuduskan, untuk dibenarkan, dikhususkan dengan cara apa? Melalui pengorbanan darah Kristus, kemudian dikumpulkan, dibentuk, dibina, diperlengkapi, dimurnikan untuk diutus kembali ke tengah-tengah dunia. Ini kita gereja. God calls you in. Tuhan memanggilmu masuk ke dalam sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah.
to send you out, untuk mengutusmu pergi ke tengah-tengah dunia. Ini kita gereja. Maka berita inkarnasi Kristus, berita penderitaan, kematian, kebangkitan sampai kepada kenaikan Kristus ke sorga dan Roh Kudus turun adalah demi satu tujuan, menggenapi janji Allah, mendirikan gerejanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kristus mati bagi kita bukan hanya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi apa yang dikatakan tadi oleh Titus, melainkan juga berarti tujuannya yaitu untuk, kata Titus, menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini gereja. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita di dalam pagi ini, maka kita boleh mengerti privilege besar yang disediakan Allah adalah untuk kita ditebus menjadi gereja. Tidak main-main ternyata gereja. Jadi di sini kita boleh menyadari gereja bukan tentang gedung yang begitu megah dan segala macamnya. Tentu ada aspek hal itu yang akan kita bahas di dalam minggu-minggu berikut. Tapi di dalam hal ini kita boleh belajar mengerti. Dimulai dari keseriusan isi hati Allah. Keseriusan rencana kekal Allah, yaitu gereja. Saudara, itu yang saya bawa di dalam minggu lalu. Jika Tuhan terlalu serius mendirikan gerejanya, berarti Tuhan terlalu amat serius menguduskanmu untuk menjadi gerejanya. Apa alasanmu untuk sembarangan dengan hidupmu? Bahwa engkau harus sadar, engkau gerejanya Tuhan. Engkau orang-orang yang dikhususkan Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita bisa sembarangan dengan hidup kita sebagai gerejanya Tuhan. Nah sekarang kita masuk di dalam satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa, menjadi satu statement kesimpulan dari seluruh pembicaraan tadi. Maka muncullah satu pernyataan dari Bapak Gereja di abad ketiga, yaitu seorang Bishop Cyprianus dari Kartago. Bishop Cyprianus berkata, menyimpulkan seluruh konsep tentang gereja. Dia mengatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Apa maksud dari kalimat ini? Saudara sekalian, ini menjadi kalimat yang sangat sulit untuk dimengerti. Bahkan telah disalah mengerti di dalam sejarah gereja. Gereja Katolik Roma juga menggunakan kalimat ini. Mengambil kalimat dari Bapak Cyprianus. Bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi di dalam pengertian yang keluar dari apa yang maksud Alkitab. Lalu nanti Calvin ternyata mengutip kalimat ini. Nah sekarang kita masuk ke dalam hal ini. Kenapa kalimat ini sulit dimengerti? Kenapa kalimat ini bisa disalah mengerti? Kembali kepada konsep Alkitab. Kan dikatakan keselamatan itu hanya karena anugerah. Benar kan ya? Keselamatan bukan karena apa yang engkau lakukan, bukan karena satu perbuatan yang bisa kau kerjakan, bukan karena kekayaanmu bisa membeli keselamatan. Keselamatan itu sola gratia, sola fide. Bahwa di dalam melalui iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana Roh Kudus melahirbarukan kita sehingga kita menjadi orang-orang percaya dan mendapatkan keselamatan sepenuhnya mutlak karena anugerah Allah. Jadi bukan karena kemampuan usaha saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena pencapaian saya, tetapi karena Allah Bapa yang memilih saya. Allah Bapa yang menetapkan rencana keselamatan atas hidup saya dan atas hidup jemaat sekalian. Dan Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah yang menggenapi rencana kekal Allah itu. Dia yang menggenapi untuk kita mendapatkan keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang melaksanakan keselamatan itu di dalam hati kita. Ini satu hal yang tidak asing buat kita, Pak Tong ulang-ulang ini di mimbar ya. Bapa sebagai perencana keselamatan, Anak menggenapi rencana kekal atas keselamatan, dan Roh Kudus melaksanakan, melahirbarukan kita, melaksanakan keselamatan itu dalam hati kita, maka kita mendapat keselamatan karena sola gratia. Lantas, bukan karena kemampuanku, bukan karena sesuatu hal yang kukatakan, tapi karena aku di dalam Kristus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam karya Roh Kudus yang melahirbarukan, maka aku selamat. Maka sepertinya ini yang menjadi masalah. Tesis yang tadi kita bilang menjadi bertentangan dengan konsep sola gratia. Sola gratia, saya selamat karena anugerah. Tapi muncul statement yang begitu besar yang nanti dikutip oleh Bapak Reformasi John Calvin. Mengatakan apa? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Loh,
Jadi bagaimana? Tadi katanya selamat karena anugerah. Tadi selamat hanya di dalam Kristus. Satu kali selamat, tetap selamat di dalam anugerah yang melahirbarukan itu dalam hidup saya. Tapi, ya sudah dong. Tapi kenapa ada kalimat di luar gereja tidak ada keselamatan? Jadi apa-apaan ini? Nah, ini yang sulit, pelan-pelan kita pelajari hari ini untuk kita ngerti seberapa seriusnya gereja. Jadi jemaat sekalian, untuk memahaminya, kita harus melihat di dalam motif keselamatan setidak-tidaknya ada 4 karakter. Ada 4 subjek, yaitu Allah Bapa, gereja, yaitu disebut believers, man, manusia, dan Kristus. Nah, di dalam menginterpretasi keselamatan itu bagaimana? Setidak-tidaknya di dalam sejarah gereja ada 3 cara membaca keselamatan, yaitu di dalam pembacaan Roma Katolik yang lama, di dalam pembacaan Martin Luther, nah nanti kita akan lihat di dalam pembacaannya John Calvin. Poinnya apa? Pelan-pelan, walaupun ini susah belajar, nanti kita lihat kesimpulannya di belakangnya, ini menjadi suatu hal yang indah. Bagaimana sih orang mengerti keselamatan? Bagaimana membaca keselamatan? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Apa hubungannya dengan konsep sola gratia? Nah, di dalam pembacaan orang menginterpretasi Alkitab, muncullah metode atau motif pembacaan di dalam Roma Katolik. Roma Katolik bilang begini, di dalam keselamatan tadi ada 4 karakter ya, Allah, gereja, manusia, dan Kristus. Roma Katolik mengatakan bahwa God save man through Christ, through church, maafkan saya. Tuhan Bapa menyelamatkan umat manusia melalui gereja. Itu sebab Roma Katolik berkata, di luar gereja tidak ada keselamatan. Keselamatan bagi manusia hanya terjadi lewat gereja. Kita bongkar konsep ini atau statement ini. Pribadi mana yang hilang dari 4 pilar tadi? Kristus. Berarti Allah menyelamatkan manusia lewat gereja. Kristusnya di mana? Di dalam Katolik mengatakan, iya, Kristus mempercayakan otoritasnya kepada gereja. Jadi siapa yang datang ke gereja baru dia dapat selamat. Nah, di dalam hal ini Kristus digeser, Kristus dilemahkan. Yang kedua yang jadi problem di dalam hal ini adalah bahwa gereja yang disebut menyelamatkan itu dibaca secara institusional. Artinya kalimatnya begini, yang di dalam kalimat tadi dari Bapak Cyprianus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Roma Katolik membacanya secara institusional. Hei dengar manusia, di luar gereja Roma Katolik tidak ada keselamatan. Maka pada zaman itu kalau Roma Katolik mengatakan saya mengeluarkan surat ekskomunikasi, itu bukan film John Wick saja ya. John Wick tiru dari konsep gereja. Excommunicatio katanya. Kalau kau dikeluarkan dari gereja, maka tidak ada keselamatan bagimu. Itu sebab meskipun ada kerajaan di Jerman, kerajaan di Inggris, kerajaan di mana-mana. Tapi kalau mereka berhadapan dengan paus, paus tetap lebih tinggi dari mereka. Mereka harus tunduk walaupun mereka raja. Karena sehebat-hebatnya menjadi raja, sekaya-kayanya mereka, ketika paus bilang ekskomunikasi, kau tak dapat keselamatan. Ini yang pertama, menjadi berita awalnya. Tapi seiring waktu di dalam politik gereja membutuhkan uang untuk membangun gereja yang begitu besar itu di dalam Vatikan itu. Maka muncullah ide menjual surat indulgensi. Yaitu kalau kamu berdosa supaya kamu tidak binasa, keselamatan kan lewat gereja. Maka gereja mengatakan bahwa kamu harus beli surat utang penghapus dosa. Ceritakan dosamu, counseling, hitung satu demi satu dosamu. Dari situ nanti dihitung kreditnya, oke, kamu harus bayar sekian, maka kamu dapat diselamatkan. Dan masih kurang, maka diberitakan lagi, tidak hanya di situ. Kalau keluargamu yang sudah meninggal, asal kamu ingat juga
boleh kamu hitungkan, kamu bayarkan. Ini konsep agama juga ada kayak gini ya. Orang harus pergi ke tanah suci atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dan segala macam. Jadi motif ini muncul di dalam banyak agama. Maka penjualan surat indulgensi terjadi karena motif teologis dari pembacaan di luar gereja tidak ada keselamatan. Seolah otoritas Kristus sudah dipercayakan kepada gereja, apapun kata Paus menjadi satu otoritas mutlak. Dan disitulah muncul permasalahan ketiga bahwa pernyataan Paus equal dengan firman Tuhan. Setara dia dengan Alkitab. Nah ini yang menjadi kesalahan di dalam pembacaan tentang di luar gereja tidak ada keselamatan. Hanya melihat gereja sebagai institusional. Melihat gereja orang harus masuk benar-benar ke gereja itu baru mendapatkan keselamatan. Maka di luar itu tidak ada keselamatan. Maka yang keempat, maka Roma Katolik mengatakan, ketika ada gereja yang berani mengatakan dirinya gereja di luar Roma Katolik, maka itu penistaan. Itu bukan gereja, itu pasti binasa. Zaman itu reformasi muncul. Nah inilah yang menjadi teriakan dari orang kedua, muncullah orang kedua, Bapak Reformator bernama Martin Luther. Martin Luther di dalam membaca Alkitab, dia terkunci dengan masalah ini. Bahwa dia sadar dia orang berdosa, dia sadar dia tidak layak di hadapan Tuhan. Maka menjadi urusannya tiap hari adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa, pengakuan dosa. Bolak-balik datang ke bilik pengakuan dosa. Padahal dia seorang dia seorang yang mencintai Tuhan. Tapi nanti datang kepada pastor mau mengaku dosa. Sampai yang capek itu pastornya. Dosa kecil sedikit saja dia bergumul. Oh saya berdosa. Baru selesai dari pengakuan dosa. Oke sudah doa. Baru dia keluar. Tiba-tiba dia berpikir merasa pikirannya ini pikiran yang kotor. Cepat-cepat dia masuk lagi. Bapak saya sudah berdosa lagi. Akhirnya pastor bilang. Mbok ya kamu keluar dulu bikin dosa yang gede baru datang lagi. Begitu ya. Saking cara pikirnya bergumul tentang dosa. Tapi di dalam pergumulan itu dia mulai membaca Alkitab kembali, dia menemukan surat Roma. Lalu di situ dia menemukan bahwa sola gratia, bukan dengan cara harus ke gereja, bukan karena usaha diri, bukan dengan pembelian surat indulgensi. Itu justru semua adalah berita yang melawan firman Tuhan. Maka Martin Luther berteriak, enggak bisa. Maka ditegakkannya sola gratia, ditegakkannya sola fide. Maka muncul teologi kedua melawan konsep Roma Katolik tadi. Sekali lagi lihat ya, Roma Katolik mengatakan God save man through church. Sekarang Luther melawan itu karena dia tidak menemukan itu dalam Alkitab. Dia mengatakan God save man through Christ. Jadi bagaimana manusia bisa selamat? Hanya lewat Kristus. Bukan lewat gereja. Karena hanya satu nama di bawah kolong langit. Hanya satu juru selamat yang turun ke dunia. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia beroleh keselamatan. Ini yang dikatakan oleh Luther. Namun sekarang kita bedah Luthernya. Tadi ke Roma Katolik sudah. Kalau dari 4 pilar tadi, yang mana yang hilang dari Luther? Allah, gereja, manusia, Kristus. Yang hilang yang mana? Gereja. Allah menyelamatkan manusia melalui Kristus. Gerejanya di mana? Nah, apa yang jadi problem di dalam teologinya Luther? Akhirnya di dalam konsep teologi Luther 2 problem. Pertama, melemahkan fungsi gereja. Seolah-olah gereja tidak ada, tidak penting. Yang kedua konsekuensinya, konsekuensi logis dari melemahkan gereja tidak terlalu penting dalam hal ini, berarti keselamatan itu hanya menekankan kepada individualistik. Pokoknya saya percaya Yesus, saya selamat. Jadi urusan dengan gereja itu second. Yang kedua, urusan hal yang lain. Yang penting saya sudah percaya Yesus, saya selamat. Nah ini keberbahayaannya. Jadi fungsi gereja menjadi fungsi yang terlalu minim, yang terlalu kecil. Itu sebab Calvin, Bapak Reformator yang kedua, John Calvin, yang menjadi dasar dari gereja kita, Calvinis, mengatakan ini juga berbahaya. Jadi Katolik memegang konsep statement yang benar dengan definisi yang salah. Luther menyatakan statement yang benar tapi melemahkan gereja.
Itu sebab Calvin mengatakan sekali lagi, setelah Martin Luther besar, reformasi menjadi besar, maka setelah dari Luther bangkitlah Calvin yang melihat semangat reformator dari Luther. Maka dia mengatakan statement, kembali mengutip statement lama yang justru ditentang oleh Luther. Dia mengatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Wah, Luthernya ngamuk. Ini ngaku-ngaku reformasi, tapi malah kembali kepada statementnya Katolik yang lama. Maka Luther berteriak, Calvin, bapakmu adalah setan. Dia teriak, jangan dengar Calvin. Calvin bapaknya setan. Tapi ketika ditanya lagi sama Calvin, Calvin bagaimana? Luther bilang begini, kamu menjadi salah dengan statementmu, bapakmu adalah setan. Bagi Calvin menjawab dengan sangat bijaksana, tidak, bagiku aku menemukan kebenaran, bapakku adalah Luther. Nah, lihat permainannya ya, jadi maksudnya siapa setannya begitu ya. Oke, ini permainan di dalam para teolog juga bisa bermain-main di dalam permainan kata. Tapi maksudnya apa yang mau dikatakan Calvin di sini? Enggak, bukan statementnya yang salah, interpretasi terhadap statement itu yang salah. Jadi apa yang mau dikatakan Calvin? Nah, muncul yang ketiga. Yang pertama lihat tadi, God save man through church, Katolik. God save man through Christ, Luther. Lalu Calvin bilang, statement yang terakhir, God save the church through Christ. Yang hilang apa? Manusia. Bagi Calvin, quote and quote di dalam konsep keselamatan, tidak penting. Manusia. Loh kenapa? Karena memang yang diselamatkan Tuhan hanya kaum pilihannya. Dan kaum pilihan itulah yang disebut sebagai gereja. Nah, ini keseriusan teologi reform. Maka Calvin mengatakan hanya melalui orang-orang dijadikan Tuhan gereja. Melalui penebusan Kristus orang dijadikan gereja. Bahwa Tuhan menyelamatkan hanya kaum pilihannya. Menggenapi apa yang menjadi rencana kekalnya. Yaitu di mana gereja disatukan dengan Kristus sang kepala. Kita tubuh, maka kita menjadi selamat bukan karena saya selamat. Tapi saya menjadi selamat karena saya menjadi bagian dari tubuh Kristus yang disatukan dengan sang kepala. Jadi di mana ada keselamatan? Di mana saya diundang masuk menjadi gereja Tuhan, dipersatukan dengan sang kepala yaitu Kristus. Dalam konsep ini, Calvin menekankan tentang kepentingan, keseriusan dari Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, sekaligus satu-satunya juru selamat menetapkan gereja kita menjadi bagian dari komunitas kudus. Inilah keselamatan. Nah, ini konsep yang menjawab seluruh teka-teki tadi. Itu sebab benar kalimat, di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi bukan konsep di luar gereja secara institusional. Kalau saya pakai konsep Katolik tadi, ini yang salah ya. Saya akan bilang, di luar GRI atau MRI Sunter tidak ada keselamatan. You keluar dari gereja ini, you tidak selamat. Itu konsepnya Katolik tadi. Tapi menurut Calvin, dengan konsep membaca Alkitab dengan benar, bukan. Gereja yang kudus dan am di seluruh dunia. Gereja yang adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Yang adalah kaum pilihan Allah. Dipersekutukan sebagai tubuh Kristus. Inilah orang-orang yang diselamatkan itu. Jadi Calvin seperti mirip dengan konsep Roma Katolik. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Tapi di dalam pengertian, di dalam konsep yang total berbeda. Bahwa di dalam konsep gereja Roma Katolik membaca di luar gereja tidak ada keselamatan, kata gereja dibaca di dalam institusional. Sedangkan bagi Calvin di luar gereja tidak ada keselamatan, dibaca sebagai gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi artinya engkau yang mengatakan engkau percaya Kristus, tapi engkau keluar dari tubuh Kristus, itu keselamatan omong kosong, enggak ada. Di luar tubuh Kristus, di luar panggilan keselamatan yang disetting Allah bahwa kita ditebus untuk menjadi gereja, maka tidak ada keselamatan. Ini maksudnya, artinya apa? Jadi bagi Calvin, sebagai Kristen, dalam pembacaan firman Tuhan, kalau kita mengatakan kita menjadi Kristen, berarti kita harus mempertahankan kegerejawian kita.
Sebab ketika kita mengatakan saya percaya Yesus tapi saya tidak masuk ke dalam bagian dari gereja Tuhan, saya tidak masuk ke dalam bagian dari tubuh Kristus, maka itu berarti saya sedang otomatis lepas dari sang kepala. Konsep tubuh ini yang dibaca oleh Calvin. Saya kasih ilustrasi sedikitnya di dalam konsep tubuh. Saudara, ketika kita punya tubuh, ornamennya banyak sekali kan ya. Dan seluruh ornamen ini tersistem, tergerak dari sang kepala untuk mengatur segala sesuatunya. Ya, ada tangan yang mungkin misalnya digigit nyamuk, lalu dari impuls sarafnya kirim ke otak, tolong nyamuk, lalu lihat mata konfirmasi, benar nyamuk, lalu otak kirim ke tangan kanan, segera selamatkan si tangan kiri. Tepuk, gitu kan ya. Semua berdasarkan order perintah dari sang kepala. Ini tubuh. Maka jari menjadi jari karena dia bagian dari tubuh. Tapi ketika kita potong satu jari ini, secara fenomena orang tahu itu jari, tapi di dalam prosesnya orang tahu itu tinggal daging busuk yang akan segera habis. Karena dia sudah putus dari tubuh. Walaupun sepertinya dia bagian dari tubuh. Ya memang dia pernah menjadi bagian dari tubuh. Dia jari. Tapi sekarang statusnya dia daging yang tinggal tunggu busuk. Sama saudara, ini yang mau dimaksudkan. Ketika saya mengatakan saya percaya Kristus, tapi saya tidak masuk dalam bagian tubuh Kristus, yang dimana order kehidupan saya hanya melalui satu konsep tubuh yang diperintah oleh kepala. Perintah sang kepala dalam hidup saya sebagai bagian dari tubuh Kristus adalah untuk kepentingan tubuh, bukan untuk kepentingan saya. Inilah gereja. Maka jika setting itu engkau keluar, engkau bukan orang yang mendapatkan keselamatan. Jadi Calvin mengutip Bapak Cyprianus mengatakan, di luar, out of grenium, there is no salvation. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Di dalam arti apa? Disconnection with the body of Christ is not Christian. Ketika engkau mengatakan engkau memutuskan, engkau percaya sama Yesus, engkau memutuskan untuk tarik dirimu dari keluar dengan mengatakan engkau punya spiritualitas pribadi yang intim dengan Kristus, tapi engkau tidak masuk ke dalam bagian dari gereja Tuhan. Itu bukan definisi kekristenan menurut Alkitab. Di dalam keselamatan individualistik yang terlalu egois, engkau mengatakan engkau terhubung dengan sang kepala yaitu Kristus, tapi tidak bersekutu, tidak menyatu dengan tubuhnya. Itu bukan tubuh, itu daging busuk yang akan segera mati. Maka saudara, secara spiritualitas engkau bilang engkau bisa search YouTube, engkau bisa belajar firman, engkau banyak baca buku perpustakaan rohanimu di rumahmu, sudah seperti perpustakaan STT, begitu padahal engkau cuma sendiri. Tapi tetap engkau putuskan engkau tidak berhubungan dengan gereja Tuhan, engkau tidak masuk ke dalam tubuh Kristus. Engkau seperti seonggok daging busuk yang akan dibuang. Maka ini juga yang dikutip di dalam kitab Yakobus. Yakobus mengatakan, kalau kamu dapat pengampunan dari sang kepala, kamu di dalam personalmu mendapatkan pengampunan dari sang kepala, maka kita seharusnya, semestinya juga menyatakan saling untuk dapat mengampuni di dalam tubuh Kristus. Karena kita tubuh. Jika tangan mendapatkan anugerah dari sang kepala, dia dibalut di dalam lukanya, maka tangan yang sudah sembuh itu adalah tangan yang disembuhkan untuk melayani tubuh. Tidak pernah tangan yang diperintahkan oleh kepala untuk disembuhkan, lalu tangan ini happy sendiri tanpa dia peduli. Untuk apa saya sembuh? Ya untuk diri saya sendiri. Tidak ada itu. Keselamatanmu adalah keselamatan yang disiapkan Tuhan untuk melayani tubuh. Dan disitulah engkau mendapatkan sukacita karena engkau pun dilayani oleh tubuh. Itu cara Tuhan men-setting gerejanya. Maka ini kitab Yakobus. Dan di dalam penerjemahan kepengertian ini, Calvin lebih dalam lagi. Calvin mengatakan begini. Kalau kamu, hai gereja, hai umat Tuhan. Ini bisa disalah mengerti radikal sekali ya. Di zaman ini orang pakai kalimat ini mengerikan sekali. Calvin bilang, kalau kamu gereja, kamu bagian dari tubuh Kristus, tidak bisa ikut perintah hamba Tuhan, jangan ngomong kamu bisa ikut perintah Tuhan. Wah ini kalau disabotage berarti, hei dengar ya, kalau saya nggak ikut perintah saya, jangan bilang kamu bisa ikut perintah Tuhan. Jadi begitu mengerikannya. Maka ini bisa disalah mengerti. Banyak sekali kalimat-kalimat yang jadinya disalah kaprah. Tapi
yang menjadi konsep Calvin mengeluarkan statement ini. Kalau kamu tidak bisa ikut perintah hamba Tuhan, kamu tidak bisa ikut perintah, omong kosong kamu bisa ikut perintah Tuhan. Maksud Calvin tentu di dalam pembacaan ideal, bagaimana seorang hamba Tuhan yang benar-benar menyadari panggilannya, bagaimana seorang yang bergumul dengan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi gereja. Bahwa Kristus mengutus para gembala untuk hamba Tuhan untuk menjadi gembala mewakili Kristus. Dan jemaat digembalakan di dalam konsep yang ideal seperti itu. Maka maksud Calvin adalah untuk menjawab keberatan orang kepada harus adanya fallible authority di dalam gereja. Kebablasan dari Luther ketika, bukan Luther ya, orang-orang yang mengerti Luther. Ketika Luther berteriak kepada Roma Katolik pada zaman itu. Luther itu sangat indah sebenarnya. Luther tidak punya keinginan keluar dari gereja Roma Katolik. Bagi dia gereja itu adalah gereja. Gereja itu sangat penting. Tapi yang jadi masalah di dalam gereja Roma Katolik pada saat itu, bagi dia Paus pada saat itu adalah antikristus. Bagi kalimatnya Luther. Maka yang harus diberesin otoritasnya. Ini nih, secara institusional orang-orang yang di atas ini yang bermasalah. Jadi kalau ini diberesin, maka gereja jadi beres. Tapi pertanyaannya, kalau semua otoritas dalam gereja tidak ada, jadi bagaimana gereja berjalan? Tidak bisa juga. Itu sebab yang jadi masalah bukan otoritasnya disingkirkan, yang benar adalah menurut Calvin, otoritasnya dibenarkan, dikembalikan kepada firman. Reform. Kembali kepada formatnya. Maka ada orang-orang yang bergumul. Itu yang dikatakan Paulus. Biarlah rasul bergumul dengan doa dan pengajaran. Ada para diaken dan segala macam. Maka jemaat bisa dilayani dengan secara keutuhan. Itu kata Petrus di dalam memilih para diaken itu. Jadi harus ada otoritas di dalam gereja. Jadi orang-orang yang mengaku sudah selamat tapi tidak mau masuk ke dalam gereja, tidak mau tunduk kepada satu konsep institusional atau aturan di dalam gereja, maka orang itu boleh dipertanyakan imannya, kata Calvin. Saya setuju dalam penafsiran ini, bagaimana mungkin saya bilang saya menjadi bagian dari Kristus, saya percaya Yesus, tapi untuk tunduk kepada gereja saya tidak mau. Maka banyak orang yang mengkritik, aduh gereja ini bermasalah, aduh sistem gereja ini bermasalah, aduh sistem gereja ini bermasalah. Tidak ada gereja yang tidak bermasalah, karena gereja itu kumpulan orang berdosa, termasuk kita pun orang yang bermasalah. Maka ketika kita masuk ke dalam gereja dengan ekspektasi, ini gereja suci, dengan itu saya masuk ke sini saya jadi suci, salah saudara. Kalau konsepnya begitu, karena saudara masuk ke gereja suci itu jadi gerejanya kotor karena saudara kotor. Nah itu maksudnya ya. Tapi berarti apakah ada gereja yang benar-benar perfect? Gak ada. Justru itu. Dengan kesadaran kita sama-sama tubuh yang terbatas, yang limit, yang bermasalah. Tapi kita menjadi tubuh yang mau terus belajar untuk tunduk kepada sang kepala. Maka disitulah tubuh itu saling melengkapi. Jadi tubuh tidak ada untuk satu bagian dari tubuh yang tidak ada hanya untuk bagian dari dirinya sendiri. Seluruh ornamen dalam tubuh kita ada demi kepentingan tubuh dengan taat kepada sang kepala. Inilah gereja. Maka bagian penutup dalam renungan kita hari ini. Kembali untuk kita simpulkan jawaban pertanyaan tadi. Dengan alasan konsep salvation by faith only, salvation by grace. Sudah dong, jadi kenapa tetap harus datang ke gereja? Kan keselamatan karena anugerah, keselamatan hanya di dalam iman. Maka ini yang sangat penting untuk kita ngerti sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, diteruskan di dalam teologi reform, dikatakan apa? Ya, kita mendapatkan keselamatan itu karena anugerah. Tapi ingat, there is no salvation without sanctification. Gak ada orang yang boleh berkata saya sudah mendapatkan keselamatan tapi tidak mengalami proses pengudusan. Setiap orang yang diselamatkan oleh Kristus karena anugerah pasti dipimpin Tuhan untuk terus diproses di dalam pengudusan. Dan proses itu hanya melalui gereja. Jadi waktu saya mengatakan saya sudah mendapatkan keselamatan, itu berarti saya mengerti, saya mendapatkan privilege, saya mendapatkan satu panggilan yang begitu mulia. Bahwa saya akan dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam gereja untuk mendapatkan sanctification, proses pengudusan. Jadi sudah pasti dalam hal ini,
John Calvin menerjemahkan bukan berbeda, bukan melawan konsep justification itu, bukan melawan konsep salvation itu, enggak. Dia percaya kita dibenarkan justification by faith. Dia percaya itu, dia terima itu. Tapi sekali lagi, dia juga menerima apa yang dikatakan oleh Luther, sola gratia, sola fide, sola scriptura, hanya di dalam Alkitab. Solus Christus, soli Deo gloria. Pasti dia percaya seluruh sola itu. Benar, kita diselamatkan karena anugerah. Tapi, sekali lagi kesimpulannya, tidak mungkin orang yang mengalami karya yang demikian, yang mengalami keselamatan itu, tidak mungkin tidak mengejar pengudusan di dalam dan melalui gereja. Itu keselamatan fata morgana. Itu tidak masuk akal. Karena tidak ada setting keselamatan di luar gereja yang disiapkan oleh Allah. Tidak ada setting itu diberitakan oleh Alkitab. Maka kesimpulannya, kita memang harus masuk ke dalam gereja. Oke, clear? Semua di sini udah ngerti kok? Ya, sedemikian pentingnya gereja. Saya setuju. Itu panggilan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Oke, saya mau ke dalam gereja. Selama gereja itu prinsipnya gereja yang sejati, memegang firman, menjalankan doa, melaksanakan sakramen di dalam satu keutuhan yang benar. Ini tolak ukur dari gereja yang sejati. Oke, fine. Yaitu gereja yang beritakan firman, menghidupi kehidupan doa dan menjalankan sakramen. Kalau begitu, boleh dong, yang penting saya masuk gereja, ini muncul pertanyaan terakhirnya, boleh dong saya pindah-pindah gereja. Selama saya tahu gereja itu benar, saya punya ketertarikan untuk tema-tema tertentu. Nah, ini bahayanya kalau gereja bikin tema ya. Secara personal masih bergumul saya untuk bikin brosur-brosur seperti ini. Ada poin plusnya. Tapi ada poin negatifnya untuk orang-orang yang salah ngerti gereja. Yaitu dia bilang, selama gerejanya benar, kan boleh saya pindah-pindah gereja. Hari ini saya baca tema MRI Sunter, tertarik nih, saya ke sini. Besok saya baca tema di dalam Paskah Pusat, Pak Tong tema ini. Paskah Kebun Jeruk, Pak Anton tema ini. Paskahnya Kelapa Gading, Pak Jetro tema ini. Saya ke Kelapa Gading saja. Minggu depannya lagi saya ke Pondok Indah saja. Lompat-lompat dengan alasan masih GRI kok. Tapi tiba-tiba nanti ada gereja lain lagi. Katakanlah entah GKI atau GKI. Ada hamba Tuhan tamu dari luar yang besar. Misalnya katakan misalnya gereja mana ya? GKI Pluit undang siapa ya? Si hamba Tuhan besar dari Amerika atau siapa. Datang ke sana. Yang penting kan saya tetap ada di dalam gereja yang sejati. Yang beritakan firman dan segala macam. Tidak perlu kan saya berkomitmen, berketetapan hati untuk ada stay di dalam satu gereja. Nah, ini pertanyaannya. Ya, saya sudah sampai ke dalam kesimpulan di luar gereja tidak ada keselamatan. Saya mau kejar firman, saya mau bertumbuh, saya mau untuk hidup di dalam gereja. Tapi boleh dong lompat-lompat kemana-mana, yang penting saya terus bertumbuh? Jawabannya tidak boleh. Bukan hanya jangan, tapi tidak boleh. Kenapa? Masa ini cuma propaganda, mau kunci orang di dalam satu gereja supaya perpuluhan tetap di dia. Tidak, saudara, Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan sedang mendidikmu. Sekarang kita kembali ke dalam prinsip ini. Oke, jadi pertanyaannya, selama kita tahu masih ada gereja yang benar, kita tidak harus terikat kepada satu gereja tertentu, pindah-pindah gereja saja dari gereja A, B, C. Oke lah, saya tidak gereja keluar dari sinode kok. Saya hari ini gereja Sunter, gereja Pondok Indah, gereja Kelapa Gading, gereja Kebun Jeruk, dan terus keliling-keliling. Tidak. Jawabannya adalah engkau harus bergabung ke dalam gereja lokal. Kenapa? Secara cepat saya jawab di dalam bagian kesimpulan ini. Mengapa kita harus bergabung ke dalam gereja lokal? Mengapa saya harus bergabung ke dalam satu denominasi tertentu, satu gereja cabang tertentu, satu jemaat tertentu? Kenapa? Kenapa harus begitu? Toh tadi secara gereja, secara umum sudah benar, saya tidak pergi ke gereja-gereja yang ngaco kok. Kenapa tetap harus ada di dalam satu gereja tertentu? Jawabannya, perhatikan satu hal yang paling indah yang diberikan Alkitab. Dua hal yang kita mau renungkan hari ini secara prinsip saja. Pertama, perhatikan bahwa God wants His people to live together in fellowship.
Panggilan Tuhan mengundang kita menjadi gereja. Tuhan mau kita menghidupi bukan hanya kejar pertumbuhan secara egosentrik. Pokoknya aku belajar. Enggak. Panggilan dari keselamatan itu engkau ditarik keluar dari lumpur dosa untuk masuk ke dalam satu fellowship sebagai satu kesatuan, gambaran ekspresi dari tubuh Kristus sebagai tanda kerajaan Allah. Maka firman Allah berkali-kali menyatakan, Tuhan mau umatnya hidup di dalam ketersalingan satu sama lain. Di dalam kasih sebagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Paling tidak dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Saya bacakan buat kita semua. 1 Petrus 2 dari ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa yang dikatakan? Kita ini sebagai susunan yang dibangun menjadi rumah rohani dari batu-batu hidup yang tersusun satu sama lain. Minggu lalu kita sudah belajar di dalam konsep batu tanpa semen di dalam bangunan itu ada interlock satu sama lain. Batu-batu ini tersusun. Inilah panggilan kita sebagai gereja bagi satu umat yang kudus untuk menjadikan kita satu kesatuan sebagai gereja. Tentu disinilah keseriusan gereja-gereja lokal menjadi satu community, menjadi satu tanda kehadiran kerajaan Allah. Ada gereja di tempat ini menjadi tanda kerajaan Allah. Ada gereja di Kelapa Gading, ada gereja di Kemayoran, di berbagai tempat macam-macam gereja. Dan tidak hanya gereja GRI, ada gereja-gereja lain yang selama di dalam satu prinsip yang sama. Mengerjakan, memberitakan firman Allah yang sejati, menghidupi kehidupan doa dan menjalankan sakramen dan disiplin gereja. Maka itu yang namanya gereja yang sejati. Maka tiap-tiap orang bergumul dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di mana engkau dipimpin Tuhan untuk bertumbuh di situ, dipanggil ke dalam, dan untuk diutus keluar melalui tempat itu. Ini komitmen kita sebagai gereja. Maka dikatakan kita menjadi rumah rohani, pneumatikos oikos, the temple of God, temple of the Spirit. Selalu bentuknya itu dalam bentuk plural, bentuk jamak, banyak. Keselamatan individu itu dijadikan batu-batu hidup yang tersusun. Inilah panggilannya. Maka pembangunan itu adalah satu pembangunan yang terus berjalan. Sedang dibangun sampai kesempurnaannya Kristus datang. Jadi rumah yang dibangun itu interdependen antara satu batu dengan satu yang lain. Ini kita gereja. Satu lepas maka robohlah bangunan itu. Gereja tidak bisa lompat-lompat. Bagaimana engkau menghidupi persekutuan, bagaimana engkau benar-benar mendalami kasih Kristus, bagaimana engkau benar-benar menghidupi kebenaran yang sudah kau dengarkan, harus ada di dalam tubuh. Sama prinsipnya sebenarnya dalam pernikahan. Ya pokoknya aku sudah nikahi kamu, bolehkan aku lompat-lompat ke perempuan lain? Ya hancur saudara. Maka ini motif konsep gereja sebenarnya. Kristus adalah mempelai pria dan kita mempelai wanitanya. Satu hubungan yang eksklusif. Dan di dalam relasi kita sebagai gereja ada satu panggilan yang eksklusif. Tapi bukan menutup diri dari luar. Sekali lagi prinsip gereja. God calls you in to send you out. Ini gereja. Maka orang yang tidak membuka diri, orang yang tidak mau masuk ke dalam persekutuan dalam gereja, aling-aling karena takut terluka, karena takut kecewa, takut disakiti dan segala macam. Itu berarti engkau sedang menutup kasih untuk melimpah dalam dirimu dan menutup kasih Tuhan yang ada padamu untuk kau limpahkan kepada orang lain. Saudara, relasi itu beresiko, tapi tidak berelasi itu sudah pasti hancur. Berelasi ada resiko untuk hancur. Iya. Tapi tidak berelasi sudah pasti hancur. Maka lebih memilih untuk beresiko. In a way, resikonya bukan ada pada dirimu berdasarkan dirimu. Jika engkau kembali kepada prinsip firman Tuhan, maka justru melalui relasi yang benar berdasarkan prinsip firman Tuhan, di situ engkau dibangun, di situ engkau dibentuk, di situ engkau dimurnikan, di situ engkau semakin segambar dengan Kristus, dan di situlah engkau penuh dengan sukacita yang disediakan Tuhan bagimu. Maka kalau ditanyakan, banyak dari kita mengatakan bahwa kita harus dan perlu ke gereja. Semua akan bilang, iya kita perlu ke gereja. Tapi sayang, melalui evaluasi kita dalam khotbah hari ini, mari kita mengkoreksi. Benarkah kita datang ke dalam gereja, kita bilang harus ke gereja. Tapi benarkah kita punya alasan yang benar berdasarkan prinsip firman Tuhan? Atau selama ini, apa ekspektasi kita datang ke gereja? Minggu lalu pertanyaan saya di awal seperti ini, apa tujuan kita datang ke gereja?
demi berkat, pemuasan emosi, pengejaran penerimaan diri, atau pemuasan kuriositas karena pengajaran, atau hal-hal yang lain yang bermuara kepada subjektivitas diri, itu bermasalah. Bukan itu panggilan kita. Tapi apakah ada kerinduan untuk datang karena menginginkan menerima undangan Tuhan, kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus, kesatuan untuk dimurnikan dan dibentuk menjadi orang-orang yang diutus. Jadi sebenarnya Alkitab mau mengatakan bahwa Allah itu mau menempati apakah? Allah itu datang menyatakan kerajaannya melalui apakah? Menempati persatuan ini, komunitas ini, rumah ini. Jadi bukan cuma satu-satu batu. Oh ya, aku kasih jadi koleksi. Bukan, tapi satu susunan batu-batu hidup menjadi bangunan dari bait Allah. Itulah gereja. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh teologi reform di dalam pengertian dari teologi Calvin. Prinsip gereja yang sejati yang kita pegang dan menjadi dasar juga menjadi azas dari MRI Sunter berdiri di tempat ini. Mengapa harus dalam gereja komunitas? Yang kedua, jawabannya. Yang pertama tadi, karena gereja adalah dipanggil Tuhan, God want His people to live together in fellowship. Yang kedua, sangat indah Alkitab memberikan gambaran. Kenapa kita harus masuk ke dalam gereja secara lokal, gereja kecil? Karena gereja itu adalah resembles the heavenly community. Bagaimana tanda kemuliaan Allah dinyatakan ke dunia ini. Bagaimana keindahan surgawi hadir di tengah-tengah dunia ini. Melalui kesatuan kita sebagai gereja. Semakin kita bersekutu di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, di dalam doa, di dalam kasih, maka semakin besarlah porsi kasih setia dan anugerah Allah ditambahkan di dalam masing-masing individu untuk saling memperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Maka kalau kita pelajari di dalam manusia saja, saudara-saudara sekalian, terlalu banyak faset di dalam satu pribadi yang sulit kita kenal. Kalau untuk mengenal seseorang, umpama orang pacaran ya, saya pacaran sama mantan pacar saya, istri saya sekarang. Lalu istri saya selalu bilang, oh dia selalu baik, dia tuh baik, dia yang cocok jadi pasangan buat saya. Ditanya sama orang, kenapa? Karena dia selalu baik sama saya, perhatian sama saya. Maka orang yang terus menjalin relasi hanya berdua tanpa melihat pengenalan akan pasangannya di tengah society, saya akan bilang, welcome to hell. Selamat datang ke neraka. Karena apa? Engkau tidak melihat faset hidupnya di tengah-tengah publik. Itu sebab pacaran yang sehat adalah di tengah-tengah komunitas. Sambil berjalan kayak gitu, oh bagaimana dia di tengah-tengah komunitas? Bagaimana dia bereaksi terhadap orang lain? Bagaimana di tengah pekerjaan? Bagaimana dia di tengah rumah tangga sama orang tuanya? Oh dia fasetnya begini. Oke, saya tahu dia sumbu pendek. Oh saya tahu dia melayani sangat kuat. Oh saya tahu dia agak sangat pelit. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu yang faset itu enggak karena saya alami kalau kami berdua. Karena apa? Ya bulan madu kok, semua ada objek pencapaiannya, maka semua akan dikorbankan. Tapi dalam faset hidupnya yang lain, ini kan tersembunyi. Itu sebab di dalam relasi, kalau terus berdua itu neraka. Maka saya harus belajar mengenal dia di dalam society. Ini konsep umum. Demikian juga di dalam bagaimana kita mengenal diri kita dan bagaimana kita bertumbuh di dalam kehidupan kita melalui gereja. Interaksi di dalam gereja itu membentuk kita dan membuat kita mengenal orang lain. Inilah kasih. Berarti saya ketika menolak untuk masuk ke dalam gereja, berarti saya sedang menahan bagian pengenalan akan Allah dalam diri saya yang seharusnya menjadi berkat buat orang lain. Dan saya juga menahan diri saya untuk mengenal Allah lebih besar lagi melalui orang lain. Tidak mungkin saya bisa mengenal Allah hanya persekutuan saya pribadi. Pokoknya saya baca Alkitab, saya bersekutu dengan Tuhan, saya tidak mau open diri dengan orang lain. Tidak bisa saudara. Engkau mengenal Allah lebih dalam ketika engkau masuk ke dalam gereja Tuhan. Dan Alkitab bilang, inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal Allah. Maka engkau penuh sukacita dengan mengenal Allah. Di mana pengenalan akan Allah bertumbuh dalam hatimu? Lewat gereja. Maka orang yang mengatakan saya bisa kenal Tuhan, pokoknya saya sendiri tanpa perlu gereja, tanpa perlu komunitas, tanpa bergantung kepada saudara seiman, tanpa ada kehidupan doa bersama, tanpa membuat keputusan bersama, tanpa melayani bersama-sama, itu adalah pengenalan Tuhan yang cuma eksis di kepalamu dan bukan eksis di dalam berita firman. Karena Allah Alkitab tidak memperkenalkan dirinya dengan demikian, karena Allah Alkitab tidak men-setting hidupmu dengan demikian. Maka sekarang menjadi undangan bagi kita. Kita dipanggil menjadi gereja di tempat ini
jadi bagian dari gereja yang kudus dan am di seluruh dunia. Dan secara khusus kita spesifik dipanggil untuk menjadi gereja di tempat ini. Ini undangannya saudara, bergumullah baik-baik. Kemana dan di mana engkau untuk bertumbuh, untuk bersekutu, dan untuk melayani Tuhan melalui satu kehadiran gereja lokal. Jadi engkau datang ke dalam gereja bukan untuk dilayani. Ingat minggu lalu, tidak ada orang yang dipanggil untuk jadi tamu, tidak ada yang dipanggil untuk jadi penonton, tidak ada yang dipanggil untuk mentalitas pengangguran. Everybody come to learn, everybody come to serve. Setiap orang dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi gereja. Ini panggilan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kuduskan kami, sadarkan kami apa yang Tuhan setting dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menarik kami keluar dari lumpur dosa, melalui cara Kristus yang harus menumpahkan darah, Kristus yang harus ditelanjangi dan disalibkan, demi satu tujuan, menjadikan kami gerejamu. Betapa seriusnya Engkau atas hidup kami, betapa seriusnya Engkau dengan gerejamu. Di tengah-tengah fenomena dunia kami melihat antitesisnya, betapa orang berani bermain-main dengan gereja Tuhan, mempermainkan domba-domba Tuhan demi meraup keuntungan atau kepentingan diri. Celakalah orang-orang yang menjalankannya. Tapi sekarang kami yang menyadari keseriusan hati Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini di dalam gereja. Panggilan Tuhan yang begitu mulia untuk memanggil kami di dalam gereja. Tuhan, buka hati kami untuk tidak menutup diri, untuk tidak menjadi orang-orang yang egois untuk terus mau dilayani. Tapi kami mau bersama-sama saling melayani, saling di dalam satu kesatuan kasih. Sebagai bagian dari satu keutuhan keluarga kerajaan Allah. Sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala yang memimpin kami. Tuhan berkati kami gerejamu. Sekali lagi dengan segala kegentaran kami boleh berkata, biarlah kami berseru kepadamu. Kami mulai MRI Sunter ini menjadi bagian rencana kekal Allah, menjadi bagian dari gereja yang kudus dan am di dalam gereja yang universal, menjadi gereja yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan memanggil kami ke dalam, Tuhan memanggil kami bersekutu di tempat ini untuk menjadi orang-orang yang diperlengkapi untuk diutus bersama ke tengah-tengah dunia menjadi saksi Tuhan. Berkati kami gerejamu, pimpin kami umatmu di tempat ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.